Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini insyaallah kami akan mencoba memberikan rumus bagaimana cara menetapkan ahli waris jika yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan sama sekali, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum kami sampaikan rumus, ada yang perlu kami jelaskan sedikit agar kita sama-sama paham dengan hal ini. Yang pertama, ahli waris yang 25 itu kalau dikelompokkan dia ada 3 kelompok. Yang pertama ada yang namanya asli, ada yang namanya furu', dan ada yang namanya hawashi. Apa itu yang dikatakan dengan asli? Yang dikatakan dengan asli ini adalah ahli waris yang merupakan dia adalah asal daripada si mayit, si muwaris yang mewariskan. Dari situ sumber dia, asal dia. Yang masuk kategori usul ini siapa? Contohnya ayah, mama, kakek, kakeknya ayah, kakeknya kakek, sampai ke atas. Itu dikatakan asal. Yang kedua furu'. Apa itu furu'? Kategori keturunan, yang mana dia merupakan adalah pecahan daripada si mayit. Berbeda dengan asal. Kalau asal adalah asalnya si mayit, kalau furu' adalah pecahannya si mayit. Kategori keturunan contoh, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki sampai cicit sampai ke bawah tidak terhingga, tak ada batasnya. Itu semua dikatakan adalah furu'. Masuk yang ketiga adalah hawashi. Apa ini hawashi? Ahli waris yang dia bukan kategori furu' dan juga bukan kategori daripada asal. Maksudnya apa? Dia hanya sebatas kategori mengelilingi. Contoh saudara. Saudara itu nggak bisa dikatakan asal kita, dan juga nggak bisa dikatakan keturunan kita. Saudara, saudari, paman, anak saudara, anak paman, itu semuanya adalah hawashi. Yang dimaksud dengan hawashi ini adalah orang yang mengelilingi kita, Tuhan. Erat hubungan kita dengan dia, tapi bukan dikatakan asal ataupun furu'. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini harus kita pahami. Nah, kembali ke topik, untuk menentukan ahli waris bagi seseorang yang meninggal dunia tanpa keturunan sama sekali, maka perlu kami sampaikan yang 3 tadi harus kita pahami. Yang tidak ada di antara yang 3 itu cuman furu' saja. Asalnya masih ada enggak? Tuh, ini sangat perlu ini. Asalnya masih ada tidak? Kalau masih ada asal, maka harta warisan diberikan kepada ahli waris yang kategori asal. Siapa yang asal? Sudah saya sampaikan. Ayahnya, ibunya, kakeknya, kakek ayahnya, kakek-kakeknya, itu semua adalah asal. Berikan ke situ semua. Kalau tidak ada asal, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau tidak ada asal, hanya hawashi yang ada, maka ini dalam bahasa faraid, dalam bahasa hukum waris, ini disebut dengan kalalah. Dalam bahasa waris mewarisi disebut dia dengan kalalah itu. Berarti yang mewarisi adalah kelompok hawashi saja. Tidak ada yang asal dan tidak ada yang furu'. Yang hawashi saja. Ini dalam bahasa faraid dikatakan dia kalalah pembahasannya. Memang ada bab khususnya, fasal khususnya membahas
khusus masalah kalalah saja. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak terlalu ribet dalam menentukan ahli waris. Hanya ingat yang 3 itu. Asal, furu' dan hawashi. Kalau ada asal dan furu', maka hawashi nggak mendapat. Itu pasti itu. Ada asal, ada furu', maka hawashi nggak mendapat. Kapan saatnya hawashi mendapat? Ketika tidak ada asal dan tidak ada pula furu'. Maka hawashi lah yang mengelola harta warisan itu. Disinilah saatnya dihitung, ditetapkan berapa bagian mereka semua. Maka berlakulah hukum kalalah itu. Jadi saya simpulkan di video yang pendek ini, saudaraku yang dirahmati Allah, tidak usah terlalu repot untuk menetapkan ahli waris ketika seseorang itu meninggal dunia. Ingat saja kelompoknya. Insya Allah di ujung video ini ditonton dengan baik, akan kami berikan gambar sekilas kelompok-kelompok ahli waris yang 25, mana yang masuk kategori asal, mana yang masuk kategori furu', dan mana yang masuk kategori hawashi. Total semua nanti 25 ahli waris. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada juga ahli waris di luar daripada yang 25. Insya Allah di video lain kali akan kami bahas yang berbicara tentang dzawil arham. Ini sengaja tidak menjadi prioritas kami karena ini adalah ranah khilafiyah para ulama. Sahabat sekelas Umar bin Khattab, sahabat sekelas Zaid bin Sabit berselisih paham dengan masalah dzawil arham. Maka agak kami kesampingkan. Tapi insya Allah kalau banyak request, permintaan, ini pun akan kami bahas juga. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dengan baik gambarnya nanti. Kelompok-kelompoknya sudah jelas, maka tetapkan ahli warisnya. Kalau cuman furu' saja yang tidak ada, keturunan tak punya sama sekali, maka harta warisan diwarisi oleh asal. Ingat, kalau ada asal, yang hawashi tidak mendapat. Terbatas semua yang hawashi, dibatasi oleh yang asal. Rasanya untuk video kali ini saja yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi kami ingatkan, kalau ada yang kurang jelas ataupun yang ngawur keliru dari video yang kami sampaikan, tolong kepada para ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para buya yang kami muliakan, tolong dikoreksi. Sekian saja, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibaca wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.